Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan Pak Guru dalam video pembelajaran kali ini. Seperti biasanya kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surah At-Tin. Surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Anak-anak, tujuan mempelajari surah At-Tin ini yaitu 1. Setelah melihat video pembelajaran ini, nanti anak-anak dapat menerjemahkan surah At-Tin ini dengan benar. Yang kedua, setelah nanti anak-anak mempelajari surah At-Tin ini, nanti anak-anak dapat menjelaskan kandungan surah At-Tin ini dengan benar. Yang tiga, selanjutnya, nanti setelah kita melalui pembelajaran, diharapkan anak-anak bisa menyeleksi sikap terpuji yang terkandung dalam surah At-Tin. Selanjutnya yang keempat, setelah kita mempelajari surah At-Tin melalui video pembelajaran, melalui LKPD dan LKS dan buku pegangan siswa, nah nanti diharapkan anak-anak bisa mengaitkan sikap terpuji yang terkandung dalam surat At-Tin ini dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya anak-anak tujuan pembelajaran surat At-Tin ini. Baiklah anak-anak, mari kita langsung kepada pembahasan surah At-Tin. Anak-anak sudah tahu surah At-Tin kan? Nah, mari kita membaca bersama-sama surah At-Tin. Ikutin Pak Guru membaca surah At-Tin ya, dengan tartil dan jelas. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Begitu ya adik-adik surah At-Tin. Selanjutnya mari kita terjemahkan surah At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Ayat 1. Demi buah tin dan buah zaitun. 2. Dan demi bukit Sinai. 3. Dan demi kota Mekah yang aman ini. 4. Sesungguhnya kita telah menciptakan manusia di bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Setelah itu kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka untuk mereka pahala yang tiada putus-putusnya. 7. Maka apakah yang menyebabkan kita mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Nomor 8. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Tadi itu adalah terjemahan dari surah At-Tin. Anak-anak, mari kita pelajari kandungan dari surah At-Tin. Anak-anak, surah At-Tin merupakan surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Surah At-Tin itu tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Jumlah ayat dari surah At-Tin yaitu 8 ayat. Nah anak-anak, surah At-Tin itu diambil dari ayat pertama dari Wattini. Nah itu ada kata At-Tin. At-Tin artinya adalah buah tin. Dalam surah At-Tin itu kita bisa memahami bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sangat sempurna, yaitu diberi oleh Allah akal, pikiran, dan hati. Namun, Allah akan menurunkan derajat manusia yang serendah-rendahnya, yaitu dimasukkan Allah ke dalam
neraka apabila seseorang tidak menggunakan akal pikiran dan hatinya dengan baik, yaitu malah menggunakan akal pikirannya dan hatinya dengan kejahatan, menggunakan akalnya untuk berbuat jahat kepada orang lain, begitu ya. Namun sebaliknya, apabila seseorang itu menggunakan akal pikirannya dan hatinya untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dan sangat melimpah, dan akhirnya Allah akan memberikan rahmat kepadanya, yaitu dengan memasukkannya ke dalam surga. Seperti itu anak-anak. Nah, amal soleh yang dapat mengantarkan seseorang menuju surga yaitu salah satunya yaitu dengan peduli terhadap orang lain. Contoh peduli seperti apa? Nah, peduli itu bisa bermacam-macam. Salah satunya yaitu peduli terhadap orang yang kena musibah. Banyak sekali musibah yang ada di dunia ini yang diberikan Allah kepada manusia. Salah satunya yaitu seperti contohnya korban bencana alam banjir, korban bencana alam gempa bumi, atau pandemi ini. Pandemi virus ini membuat orang menjadi sangat menderita dan sangat frustasi akan kehidupan ekonominya, karena di mana-mana banyak orang yang tidak boleh untuk bekerja. Seperti itu. Nah, cara kita peduli yaitu dengan memberikan apa yang kita miliki, contohnya harta kita, diberikan kepada orang tersebut yang sangat membutuhkan. Itu salah satu sifat peduli, amal soleh yang mengangkat kita menuju rahmat Allah, yaitu memasukkan kita ke dalam surga. Selanjutnya anak-anak, amal soleh yang selanjutnya yaitu bekerja sama dalam hal kebaikan. Maksudnya seperti ini anak-anak, kita harus bekerja sama dalam hal kebaikan, contohnya membangun masjid bersama-sama atau membangun sekolah bersama-sama. Itu adalah contoh amal soleh yang membuat kita nanti akan mendapatkan rahmat Allah, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui kandungan dari surah Atin, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama, surah Atin itu termasuk surah Makkiyah karena turun di Mekah. Jumlah ayatnya adalah 8 ayat, dan surah Atin urutan ke-95 di dalam Al-Quran. Kesimpulan yang kedua, manusia akan mendapatkan derajat yang rendah, yaitu dimasukkan ke dalam neraka Allah, kecuali orang-orang yang beramal soleh, ya. Seorang akan diturunkan derajatnya serendah-rendahnya, yaitu dimasukkan ke dalam neraka apabila tidak menggunakan akal pikirannya, hatinya untuk hal kebaikan, dan Allah akan meninggikan derajat seseorang, yaitu dimasukkan ke dalam surga untuk orang-orang yang berbuat baik atau beramal soleh. Yang ketiga, contoh beramal soleh yaitu kita harus peduli kepada orang lain, dan yang kedua yaitu kita harus bekerja sama dalam hal kebaikan. Seperti itu anak-anak, kesimpulan yang bisa kita petik pada pelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Guru, tutup pelajaran kali ini. Kita kembali ke pelajaran selanjutnya. Kita akan bertemu dalam pelajaran yang selanjutnya. Terima kasih Pak Guru, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.